yaj'alu may yasha'u aqima, dan ada pula yang Allah jadikan kedua pasangan tersebut mandul, alias Allah tidak memberikannya keturunan. Innahu alimun qadir, Allah maha mengetahui, maha kuasa, maha menentukan takdir yang baik bagi hambanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita melihat ayat yang mulia ini, betapa kita merasakan anugerah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, yaitu anak-anak yang kita kesal mungkin, kita mengeluh mungkin dengan kelakuan anak-anak kita. Padahal seharusnya kita bersyukur atas nikmat yang agung yang mulia ini. Kenapa? Karena betapa banyak pasangan yang mereka sudah lelah berharap belasan tahun atau puluhan. Mereka berharap memiliki momongan. Namun Allah belum menghendaki. Allah tidak menghendaki, Allah belum memberikan anak sama sekali pada mereka. Padahal semua saran, hal yang dianjurkan sudah mereka lakukan. Siang malam doa mereka panjatkan. Tapi apalah daya, takdir Allah, Allah belum memberikan rezeki. Yang mereka kasihi, yang mereka pergi untuk selamanya. Kalau menjemputnya, tatkala itu kecil, saat muda, saat mulai tumbuh, saat harapan besar disematkan kepadanya, menjemputnya. Ya. Pula mereka orang tua yang awalnya sehat walafiat, tiba-tiba Allah takdirkan menjadi cacat karena suatu bencana, sehingga semua harapan sirna. Maka kita, ya, sebagai orang tua yang Allah berikan anak sehat walafiat, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bersabar mengasuhnya, membimbingnya, mendidiknya. Dengan demikian kita berharap kelak anak kita menjadi anak soleh dan soleha yang membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Maka ini yang harus kita resapi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwasannya seorang anak itu terkadang menjadi perhiasan dunia yang menyejukkan mata, menyenangkan hati kita, yang bermanfaat kepada kedua orang tuanya, apalagi di kala tua. Orang tua mendapatkan baktinya, ya, berbakti dia, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Luar biasa, membahagiakan kedua orang tuanya. Itulah perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bapak Ibu lihat surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Bahwasannya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Sebagaimana perhiasan-perhiasan lain, sebagaimana harta yang begitu menyilaukan, begitu menyenangkan kita. Ya, seseorang memiliki kendaraan, rumah, ya, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, pakaian yang bagus. Ini adalah perhiasan. Begitu juga anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah menjadi perhiasan dunia yang luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu ya, kita selalu berdoa kan di surat Al-Furqan ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, mengajarkan doa. Orang-orang yang soleh selalu berdoa apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istri-istri dan keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata kami. Ya, jadikanlah kami panutan bagi kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan pasangan kita, anak-anak keturunan kita menjadi penyejuk mata kita, menyenangkan mata kita. Ya,
Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita suri tauladan, panutan, teladan bagi orang-orang bertakwa. Berarti orang tua hendaknya menjadi teladan agar anak-anak dan istrinya kelak menyejukkan kedua matanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau berkata, yang dimaksud anak dan istri menyejukkan pandangan mata kita adalah ketika Allah memperlihatkan kepada seorang hamba bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya ketaatan pada Allah, istrinya berjilbab, istrinya sholat, menutup aurat, putra-putrinya menjalankan ibadah sholat, membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, berbakti pada orang tuanya, berkata yang baik, rajin sedekah. Itulah penyejuk mata kita. Tatkala kita melihat anak-anak kita taat kepada Allah, salat, membaca Al-Quran, menutup aurat, baik berkata, bertutur kata, santun, itulah penyejuk mata kita. Ya, maka karena itulah kita diperintahkan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah juga mengingatkan bahwasannya anak kita ini, selain nikmat dan perhiasan yang menyejukkan, bisa berubah menjadi fitnah dan ujian yang bisa memudaratkan orang tuanya di dunia atau memudaratkan orang tuanya, agamanya, akhiratnya. Ya, bisa merusak agama kedua orang tuanya, bahkan menjerumuskannya kepada kesyirikan, kemaksiatan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Perhatikan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Ketahuilah wahai orang-orang beriman, bahwasannya hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu maksudnya bisa menjadi ujian yang membahayakan dirimu. Sebagaimana Allah tadi menyebutkan, harta dan anak bisa menjadi perhiasan yang menyejukkan jika digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Tetapi harta dan anak bisa juga berubah menjadi fitnah yang akan merusak, memudaratkan seseorang hamba. Itu kedua orang tuanya tadi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam surat At-Taghabun ayat 15 dan 16, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang beriman, sesungguhnya pasangan kalian, istri kalian, atau suami kalian, atau anak-anak kalian terkadang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, yang bisa merusak, menyeret agama kalian, bahaya. Ya, maka berarti menunjukkan bahwasannya jika pasangan, jika anak tidak tumbuh ketaatan kepada Allah, tidak dididik dengan ketaatan kepada Allah, bisa menjadi musuh seorang hamba, ya, di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan di surat Al-Munafikun ayat 9. Coba lihat ya Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, ini maksudnya apa? Berarti harta dan anak terkadang menjadi fitnah yang melalaikan seorang hamba dari ibadah.
Nabi SAW lebih menjelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Datang Hasan Husain kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memeluk keduanya, memeluk cucunya ya, Al Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innal walad madkhalatun wa majbanatun wa majhalatun. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya anak bisa menyebabkan kedua orang tuanya menjadi bakhil, menjadi pengecut, bahkan berbuat kebodohan, berbuat dosa demi anak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, terkadang seorang bapak, seorang ibu menjadi bakhil, tidak mau infak karena memikirkan ini kan buat anak, buat masa depannya, dengan alasan buat nabung masa depan anak, akhirnya bakhil tidak mau sedekah. Terkadang anaknya sakit, ya, mungkin kecelakaan, akhirnya dia menggugat takdir, mencaci maki takdir, bahwasannya kenapa, coba seandainya nggak pergi ke sana, semua qadarullah wa masya fa'ala. Tetapi karena saking cintanya pada anak, dia terkadang menggugat takdir, lalai dari mencari ilmu, sibuk siang malam mencari nafkah, akhir pekan digunakan untuk lembur demi anak semuanya. Akhirnya dia lupa bahwasannya tugas kita di dunia untuk ibadah kepada Allah, mencari ilmu, beribadah. Ya, betapa banyak orang tua juga enggan, mungkin meninggalkan anaknya karena khawatir, gitu ya, jauh dari anak dan seterusnya, kewajiban besar, haji, umroh dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terhindar dari fitnah dan kita selamat dari fitnah dan ujian ini, maka orang tua harus betul-betul mempelajari bagaimana mendidik anak-anak berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita lebih mengedepankan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya mencintai istri kita, pasangan kita, suami kita, anak kita, semuanya cinta kita karena Allah Rabbul Alamin. Karena Allah yang memerintahkan untuk kita mendidik, berbakti kepada jika istri itu berbakti pada suaminya, suami berbuat baik kepada istrinya, bagaimana suami menafkahi anak istrinya, kemudian mendidik anak-anaknya dan seterusnya. Ya, baik. Maka pembahasan yang berikutnya setelah kita membahas muqaddimah, bagaimana hendaknya kita betul-betul memahami bahwasannya anak adalah perhiasan yang menyejukkan, bisa juga menjadi fitnah bagi kita. Maka hendaknya kita perhatikan pola asuh anak. Bagaimana kita mendidik anak-anak itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah mengatur hak dan kewajiban. Di antara kewajiban orang tua yang harus orang tua perhatikan adalah mendidik anak adalah hukumnya wajib, khususnya kepala keluarga, khususnya para suami, para bapak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat Bapak Ibu di surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasannya ya, seorang bapak, seorang ibu harus memperhatikan bahwasannya dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Khususnya seorang suami menjaga anak istrinya dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, orang tuanya dan seterusnya, kerabatnya yang dia didik. Maka hendaknya dia lindungi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dengan cara apa? Ya, tentu dengan cara ya mendidiknya berdasarkan ilmu, ya, berdasarkan tuntunan Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana kehidupan para salafus soleh, ya, ahlu sunnah wal jamaah, para ulama. Karena itulah Bapak Ibu,
anak ini adalah amanah. Faktor bapak lah, faktor ibu lah, ya, yang sangat berpengaruh terhadap keyakinan, kesolehan seorang anak. Harus kita perhatikan sabda Nabi SAW. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwasannya setiap anak itu lahir sesuai dengan fitrahnya, yaitu beragama Islam, berkeyakinan tauhid, menyembah Allah di atas fitrah, di atas agama Islam, di atas tauhid. Cuma kata Nabi apa? Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat anak itu berubah sehingga dia menjadi seorang beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi, penyembah api. Berarti apa? Orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu berubah, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW. Berarti faktor orang tua luar biasa sangat berpengaruh kepada pertumbuhan, keilmuan, akhlak, dan agama seorang anak. Ya, selain tentunya lingkungan rumah, lingkungan sekitarnya, maka ibu dan bapak merupakan madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak kita semuanya. Terlebih bapak ibu homeschooling ya, tentu ini luar biasa karena bapak ibu adalah garda terdepan, lingkungan terbaik, ya, contoh terbaik untuk anak. Maka hendaknya kita perhatikan bahwasannya tanggung jawab di pundak bapak ibu ini luar biasa, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar orang tua itu memberikan makanan, memberikan minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal, lah, bukan itu saja. Yang paling besar dari itu semua adalah menyelamatkan mereka dari api neraka. Kata Allah tadi. Jadi bukan sekedar jika anak kita ya, bermain api, Bapak Ibu ya, jika anak kita nih bermain api, kita akan sekuat tenaga menyelamatkan dia, jangan sampai tangannya terbakar. Ya, kita akan sekuat tenaga karena di depan mata kita api luar biasa. Dan anak itu mau mungkin belum paham, kita ingin menyelamatkan. Lantas bagaimana ketika kita tahu anak-anak kita harusnya sudah wajib sholat, ya, harusnya sudah wajib memakai hijab, jilbab, tapi kemudian dibiarkan harusnya dia sudah sholat, tapi ya begitulah maksudnya. Anak-anak kita nggak pernah baca Quran sama sekali, lebih hobi membaca gadget, ya, lebih hobi main game daripada mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan agamanya. Nah makanya orang tua harus diperhatikan betul-betul, ya, bahwasannya bagaimana cara menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah menyelamatkan mereka dari api neraka adalah apa kata Ali bin Abi Thalib dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib mengatakan addibuhum wa 'allimuhum, bahwasannya ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu. Tuh, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ajarkan mereka adab, akhlak, ajarkan mereka ilmu. Ya, akan kita bahas nanti. Subhanallah. Tafsir Ali bin Abi Thalib, bahwasannya cara menjaga keluarga kita adalah dengan cara mendidiknya dengan adab dan ya, dengan adab dan akhlak, kemudian ilmu. Kemudian berkata Qatadah, seorang tabi'in, artinya maksudnya menjaga anak dan istri kita adalah ya'muruhum, menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, mencegah mereka
kepada Allah. Ya. Kemudian jika Anda melihat keluarga berbuat maksiat, karena itulah ya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para salafiyin, tabi'ut tabi'in, para ulama semua sepakat ya di dalam pendidikan anak ada tahapannya, gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam mendidik anak-anak ada tahapannya, ya, ada fase apa hak anak di 0 sampai 2 tahun. Ini adalah fase hak anak mendapatkan ASI, ya, mendapatkan ASI dari ibunya, ya, ini hak anak. Kemudian fase dari 2 sampai 7 tahun ini adalah fase at-tufulah, fase anak-anak, yaitu maksudnya apa? Diajak bicara, ya, diajarkan, ya, maksudnya dicontohkan kebaikan, dicegah dari keburukan, tapi belum diperintahkan secara khusus. Tidak perintah sholat. Perintah sholat itu adalah umur 7 tahun, kata Nabi SAW. Ya, makanya Nabi SAW di antara bentuk pendidikan adalah muru, ya, auladakum bis shalah wa hum sab'u sinin. Ajarkan anakmu salat, ya, tatkala mereka berumur 7 tahun. Perintahkan, mulai diperintah harus salat umur 7 tahun, kelas 1 SD. Sebelum itu bagaimana Ustaz? Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bagaimana? Mereka tentu mencontoh saja. Kalau Ananda mau sholat, naam, biarkan dia ikut. Ketika tidak mau, nggak usah, biarkan. Karena belum saatnya untuk disuruh. Subhanallah. Nabi mengajarkan kita, perintahkan sholat umur 7 tahun. Berarti umur sebelum itu, jangan dipaksa, diperintahkan, belum ada kewajiban. Perintahkan nanti umur 7 tahun. Subhanallah. Tapi kalau dia mengikuti abinya, mengikuti uminya, umur 5 tahun, biarkan dia ikut. Pasti bercanda, jalan-jalan, biarkan, tidak ada masalah. Ya, karena mereka belum saatnya sholat, belum saatnya diperintah. Biar puas dengan sifat anak-anaknya. Ya, karena biarkan mereka sedang mencoba mengenali sekitarnya, mencoba mengetahui benda apa ini itu, maka rasa ingin tahunya tinggi. Maka Nabi SAW memuaskan mereka luar biasa. Bagaimana Hasan Hussein? Salah umurnya ketika di bawah 7 tahun, ketika Nabi sholat, ya, Nabi sujud, tiba-tiba Hasan Hussein datang naik di pundak Nabi SAW. Bagaimana tuntunan Nabi SAW? Nabi membiarkannya. Nabi tidak bangkit dari sujudnya begitu lama supaya Hasan Hussein puas main di punggung Nabi SAW, sampai para sahabat mengira Nabi SAW lupa tidak tahan sujudnya lama sekali. Ya, jadi artinya apa? Bagaimana Nabi memuaskan sifat anak-anak itu, biarkan mereka, nggak masalah. Ketika mereka salah, diarahkan pada yang baik. Bermain benda tajam, diarahkan ke benda yang lain yang tumpul. Mereka ini diarahkan ke yang lain, begitu ya. Ini umur 2 sampai 7 tahun tadi ya. Subhanallah. Adapun sudah 7 tahun, Nabi SAW tadi mengajarkan bahwasannya apa? Mulailah perintahkan anakmu sholat kalau sudah 7 tahun. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Pukullah mereka kalau mereka sudah berumur 10 tahun. Artinya 10 tahun masih menganggap remeh sholat, masih meninggalkan sholat, pukul. Harus tegas. Dalam rangka menumbuhkan kewibawaan dari orang tua, dengan pukulan tentu kasih sayang. Dalam rangka mendidik agar dia tahu bahwasannya meninggalkan sholat adalah salah. Ya, jadi jangan sampai kita ini tidak tega membangunkan
anak 7 tahun untuk sholat subuh. Bahkan 7 tahun harus sudah mulai untuk diperintah sholat. Harus terus. Ya, artinya apa? Dia mulai dibiasakan sholat. Harus sholat. Diperintah terus. Subuh bangunkan. Ya, jangan ada istilah tidak tega Bapak Ibu. Nanti jika kita terlambat mendidik sholat ini, di kemudian hari anak-anak akan meremehkan sholat dan dia sangat sulit untuk diperintah sholat. Maka ini pendidikan paling basic yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surat Toha ya, di surat Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat wahai Muhammad. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ini menunjukkan bahwasannya sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan putra putrinya, keluarganya untuk sholat. Ya, maka inilah perintah yang paling Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di fase ini, di fase 2 sampai 7 tahun, anak itu adalah sebagian besar mencontoh kedua orang tua. Karena itulah pentingnya diajarkan adab. Maka bagaimana tadi wasiat Ali bin Abi Thalib? Ajarkanlah mereka adab, kemudian ajarkan mereka ilmu. Yang dimaksud adalah, kata para ulama, ya, para ulama mengatakan begini Bapak Ibu, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Sampai Abdullah bin Mubarak berkata, aku belajar adab 30 tahun. Dan aku menuntut ilmu 20 tahun. Ya, artinya mereka para ulama dahulu, mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Sampai mereka juga berkata, kita sangat membutuhkan adab daripada banyaknya ilmu. Ya, sampai para ulama juga sebagian mengatakan, kami selalu melihat guru-guru kami, bagaimana diamnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia duduk, bagaimana dia berdiri, bagaimana dia makan, bagaimana dia kalau mengucapkan salam, dan seterusnya. Dari sini kita mengambil kesimpulan Bapak Ibu, pendidikan di usia dini yang paling penting adalah membiasakan adab Islami. Ya, itu yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi pendidikan umur 2 tahun sampai 10 tahun ya adalah pembiasaan adab yang baik. Bagaimana masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri, ucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Bagaimana di kamar mandi, tidak berlama-lama, menggunakan air dengan hemat, kemudian keluar kamar mandi berdoa, ghufronaka, makan dengan tangan kanan, jika ada nasi yang jatuh kemudian dipungut, ya, selesai makan dijilati, selesai makan dan minum mengucapkan alhamdulillah, begitu ya. Bagaimana tatkala pagi hari dan sore hari berzikir pagi petang, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menutup jendela, mengucapkan bismillah, tidak keluar di waktu maghrib sampai lewat beberapa saat atau beberapa menit baru boleh keluar rumah, ya. Bagaimana diajarkan, bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana berpakaian, bagaimana merapihkan. Jadi intinya adalah adab, ya. Maka pendidikan, ya, anak usia dini adalah dengan kita mencontohkan adab. Anak, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seorang anak yang melihat ibunya memakai jilbab ketika keluar rumah, ya, memakai hijab yang syar'i, dia akan terbiasa, dia akan tumbuh dengan sifat malu. Malu menjaga auratnya, tentu dia akan menjaga auratnya, malu terlihat auratnya. Akan beda orang tua yang sering melantunkan ayat Al-Quran dengan orang tua yang sering mendengarkan musik. Akan beda pengaruhnya kepada anak. Anak akan melihat orang tua yang sehari-harinya menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, buku agama, dengan ibadah, mencari ilmu, akan beda dengan anak yang melihat orang tuanya sehari-hari hanya nonton TV, membaca buku-buku majalah, dan seterusnya yang kurang bermanfaat. Begitu ya. Artinya, anak akan melihat bagaimana orang tuanya yang menjaga sholat 5 waktu, ayahnya,
yang pergi selalu ke masjid 5 waktu mengajak anaknya, berbeda dengan bagaimana beda dengan anak-anak yang melihat bapaknya jarang sholat, anak-anak yang melihat ibu bapaknya memakan makanan yang sehat, berbeda dengan anak yang tumbuh melihat kedua orang tuanya makan makanan yang kurang baik, ya, yang memudaratkan seperti rokok dan seterusnya. Maka artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, benarlah jika ada sebuah pepatah, ya, dikatakan buah tidak akan jauh jatuh dari pohon, tidak akan jauh. Ya, artinya apa? Maka kama tadinu tudan, dalam sebuah pepatah, mana kalian berbuat, begitulah kalian akan dibalas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, penting betul-betul memperhatikan. Jadi sebelum kita menerapkan, ya, adab, ilmu kepada anak kita, mulailah perbaiki diri kita terlebih dahulu. Jaga sholat kita, jaga aurat kita, tutur kata kita. Anak yang selalu mendengar kata-kata keji dari orang tuanya, ya pasti akan seperti itu pun. Berbeda dengan anak yang mendengarkan orang tuanya berkata memuji Allah, berzikir, santun, ya, bermuka ramah, rajin sedekah. Beda dengan anak yang setiap hari mungkin mendengar kata-kata yang kotor. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Coba lihat di surat Al-Kahfi ayat 82. Bagaimana pengaruh kesolehan orang tua akan berpengaruh kepada anak. Allah akan menjaga keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kan gitu. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Di Madinah, di sebuah kota di sana, ada sebuah tembok yang mau rubuh. Kemudian Allah menyuruh Nabi Khidir untuk membetulkan tembok tersebut. Kata Nabi Musa, buat apa? Apa jawaban Nabi Khidir? Di bawah tembok itu ada harta kedua orang anak yatim. 2 anak yatim. Di bawahnya ada harta karun, peninggalan orang tuanya. Allah menyuruhku untuk membetulkan tembok itu demi menjaga harta kedua orang tuanya, karena itu untuk si anak yatim tersebut. Artinya apa? Allah menjaga keturunan kedua orang tua yang soleh itu disebabkan kesolehan orang tuanya, Allah menjaga keturunannya. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Ini menunjukkan pentingnya kesolehan kedua orang tua. Ya, maka hendaknya kita pendidikan yang sesuai. Ya, Al-Quran dan Sunnah adalah di usia dini, ya, di usia dini hendaknya perhatikan adab. Jadilah orang tua suri tauladan. Artinya contoh, mohon maaf ya, kalau anak mau buang angin, nah anak soleh ya, kalau mau buang angin menjauh, ya gitu ya, jangan dekat-dekat gitu kan, karena itu kan mengganggu, bau dan seterusnya. Sampaikan. Nah anak soleh ya, gimana kalau mau makan, tangan kanannya nak, karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Maka anak soleh wajib makan dengan tangan kanan, makan dan minum. Ucapkan apa? Bismillah, ya. Kemudian dia makan dengan perlahan. Selesai makan, nah ucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Ini semua rezeki dari siapa, nak? Dari Allah. Maka kita harus bersyukur. Kita sholat, nah ya, bersyukur kepada Allah. Sebelum tidur juga ajarkan doa. Bismika Allahumma amutu ahya. Ajarkan bahwasanya harus berdoa, ya. Allah yang menghidupkan kita dan seterusnya, yang mewafatkan kita, menjadikan kita bangun kembali, semua nikmat Allah. Ya, nah itu artinya apa? Setiap aktivitas semua kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Baik anak itu menggambar, ya, mewarnai. Nah, ini siapa yang menciptakan? Allah. Bapak, ibu juga semuanya diciptakan oleh Allah, ya nak. Maka kita bersyukur. Mata ini diciptakan untuk apa? Untuk melihat yang baik, ya. Jangan melotot, jangan memandang yang buruk. Mulut ini untuk apa, nak? Untuk berkata yang baik, membaca Quran, berkata yang baik, santun, ya. Tangan ini untuk apa? Untuk menggunakannya untuk belajar, ya, sholat dan seterusnya. Bukan untuk memukul orang, zalim, ya. Nah, artinya apa? Penanaman akhlak dan adab itu pendidikan usia dini. Maka insya Allah Ta'ala, ya Bapak Ibu, dengan kita menanamkan adab dan akhlak, ya, anak akan mencontoh, terbiasa. Awalnya terbiasa dan dia akan menjadi sebuah agama bagi si anak tersebut. Apalagi terpatri dalam dirinya semenjak kecil bahwasanya
dia harus berbakti, berbuat baik, bersyukur pada Allah, menjaga sholat. Makanya Nabi tadi mengatakan, perintahkan umur 7 tahun sholat. Umur 10 tahun pukul, kata Nabi SAW. Dan mulai pisahkan tempat tidur. Tuh, Bapak Ibu. Jadi umur 10 tahun itu sudah harus pisah tuh tempat tidur. Jangan satu selimut maksudnya. Apalagi yang beda jenis, beda jenis kelamin maksudnya. Yang satu kelamin aja harus dipisahkan tuh kalau sudah 10 tahun. Artinya kasurnya. Jadi pisahin. Jangan satu kasur. Ini bahaya. Walaupun satu kamar tapi kasurnya bedakan. Begitu ya. Jangan satu selimut. Demi menjaga apa? Aurat. Begitu ya. Ini luar biasa. Islam mengatur. Apalagi yang jelas-jelas anak laki dan perempuan. Ini harus dibedakan. Karena masing-masing harus diajarkan. Mulai aurat, jangan nampak, ya, dan seterusnya. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu mendidik anak-anak tidak mudah ya Bapak Ibu. Iya Ustaz, apalagi kondisi pandemi saat ini, ya. Atau mungkin Bapak Ibu kan lebih ke homeschooling, lebih ke mendidik sendiri langsung kedua orang tua, tidak melalui sekolah secara langsung misalkan, ya. Maka ini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah semua yang Bapak Ibu jalankan dari mulai letih, capek, ya, menunaikan kewajiban membimbing anak-anak, belajar baik ilmu dunia, apalagi ilmu agama, semuanya adalah ibadah perintah Allah. Semuanya ibadah perintah Allah Azza wa Jalla. Perhatikan nih Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Man kunna lahu salasu banat. Siapa yang Allah berikan rizki 3 anak perempuan, ya, fasabaru alaihinna, kemudian dia sabar mendidiknya, wa at'amahunna, kemudian dia berbuat baik memberikannya nafkah, makanan, wa at'amahunna wa saqahunna, kemudian memberikan makanan, minuman, dan memberikannya nafkah pakaian juga. Melainkan ya kunna lahu hijaban minan nar, melainkan anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng, benteng yang melindungi dirinya dari api neraka. Tuh Bapak Ibu. Siapa yang punya 3 anak perempuan? Nabi ditanya, bagaimana kalau 2 ya Rasulullah? Naam 2 juga. Seandainya Nabi ditanya 1, naam 1 juga. Kenapa kok anak perempuan Bapak Ibu? Bukan anak laki-laki? Iya. Karena bangsa Arab itu dulu sangat membenci anak perempuan. Anak perempuan itu kalau lahir langsung dikubur hidup-hidup. Atau mereka membesarkannya dengan penuh hinaan. Maka Islam mengangkat derajat wanita. Dan Allah menyebutkan, dan Rasulullah menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendidik anak perempuan, maka dia mendidiknya, bersabar dalam mendidiknya, menafkahinya, kemudian memberinya pakaian, maka melainkan anak perempuan itu menjadi hijab dari api neraka. Bagaimana nggak sedih coba Bapak Ibu ya? Kita sudah mendidik anak kita di perempuan. Kita didik sampai mereka tumbuh dewasa. Sudah dewasa, mereka menikah, diambil orang, malah berbakti tentu pada suaminya, kan, entah keluar kota dan seterusnya. Kita yang mendidiknya, merawatnya dari kecil, akhirnya kita ya tidak mendapatkan mungkin ya baktinya setiap hari karena dia mungkin jauh berbakti pada suaminya. Maka kita merelakannya karena Allah. Begitulah memang kehidupan. Dan kita bersabar bagaimana mendidik anak-anak kita. Akhirnya mereka sampai menikah. Ini luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Nabi sampai bersabda nih kepada Aisyah. Ya, ketika Aisyah capek melaksanakan ibadah haji umroh, apa kata Nabi SAW? Innama ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Sesungguhnya besarnya pahalamu, wahai Aisyah, ya, besarnya pahalamu itu sesuai dengan besarnya capekmu dan biaya yang kau keluarkan, besarnya biaya yang kau keluarkan. Artinya Bapak Ibu kan capek mendidik, dan Bapak Ibu mengeluarkan harta tidak sedikit untuk anak-anak. Ya, tapi kata Allah tidak akan menyanyiakan orang berbuat baik. Sesungguhnya besarnya pahalamu sesuai kadar capekmu dan besarnya biaya yang kau keluarkan. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Allah menjanjikan sabda Nabi SAW. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Jika seorang wafat, jika seorang
wafat, maka terputus seluruh amalannya. Terputus, Bapak Ibu. Kita berbaring di tempat yang sangat gelap. Semua terputus, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lagi sholat. Kita nggak bisa lagi baca Quran. Kita nggak bisa lagi sedekah. Kita nggak bisa lagi sholat malam. Kita nggak bisa lagi silaturahim. Karena kita sudah di alam kubur. Semua terputus. Kecuali 3, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedekah jariah yang kita wakafkan, ilmu yang kita ajarkan. Kalau kita punya ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan, bermanfaat buat manusia. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu perhatikan, kalau Bapak Ibu meninggal, ya, kita semua akan meninggal. Nih contoh misalkan, saya meninggal. Kira-kira Bapak Ibu, kata Nabi SAW, yang mengiringi saya ke kuburan itu cuma 3. Cuma 3, Bu. Keluarga, harta, dan amal soleh. Amal soleh. Jadi yang mengiringi kita ke kuburan, keluarga, harta, dan amal soleh. Keluarga dan harta tentu akan balik lagi. Gak dibawa ke alam kubur kan. Harta kita dibagikan buat ahli waris. Yang tersisa hanyalah amal soleh. Dan termasuk amal soleh yang akan menemani kita di kuburan, amal soleh anak kita yang kita didik. Menemani kita di kuburan, amal solehnya, doanya akan sampai kepada kita. Seluruh amal soleh yang dilakukan seorang anak, kita akan mendapatkan pahalanya, ibu-ibu, bapak ibu ya. Ini seperti kita punya saham. Bagaimana coba kalau bapak ibu punya perusahaan, tiap bulan tinggal dapat aja setoran, ya. Dari perusahaan ini 10 juta, perusahaan ini 10 juta, tinggal diam aja di rumah. Begitulah kita di alam kubur. Setiap kali anak kita sholat, kita yang mendidik, pahalanya sampai transfer pada kita. Apalagi dia mengangkat tangan berdoa, ya Allah. Berarti bertambah amal kita disebabkan anak soleh yang mendoakan kita dan dia berbuat amal soleh. Maka inilah yang harus diperhatikan, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin istri kita sudah kalau saya meninggal, istri saya mungkin menikah lagi dengan laki-laki lain. Kerabat-kerabat saya, berapa orang sih kira-kira yang masih ingat saya di alam kubur, ya? Yang paling setia Bapak Ibu mendoakan kita di alam kubur walaupun sudah belasan tahun, demi Allah, yang paling setia mendoakan kita adalah anak-anak kita, demi Allah. Sampai hari ini buktinya Bapak Ibu. Masih ingatkah kita kedua orang tua kita yang sudah wafat mungkin? Masih ingat tidak? Demi Allah kita masih mengingatnya. Kita akan menziarahinya. Bahkan tidak menziarahinya pun, doa kita panjatkan setiap saat untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini menunjukkan apa? Penting Bapak Ibu untuk kita menjaga, ya, anak-anak kita, mendidiknya sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah tadi kita katakan. Untuk usia dini, ya, ajarkan adab sampai mereka 10 tahun, biasakan, ya. Di antara buku yang bagus, ya Bapak Ibu silakan lihat nanti referensinya, buku adab sehari-hari, ya, adab sehari semalam, buku yang ditulis oleh Abu Ihsan Al-Asari dengan Ummu Ihsan, ya, Abu Ihsan Al-Asari dan Ummu Ihsan. Bukunya ya lumayan. Di situ adab sehari semalam, dibawakan Al-Quran Sunnah, dari mulai bagaimana kalau bermimpi buruk, bagaimana kalau tidur, bagaimana berpakaian, bagaimana kalau berkendaraan, bagaimana semua adab, makan, minum, ya, bagaimana zikir pagi petang dan seterusnya, bagaimana naik kendaraan, bagaimana berbakti pada orang tua. Maka Bapak Ibu bisa mulai mempelajari dan melihat dan mulai menerapkannya kepada anak-anak kita, ya. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendidikan ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi dahulu mengajarkan pada anak-anak sahabat yang usia dini, ya, bagaimana langsung penerapan akhlak aplikatif. Jadi langsung suri tauladan. Ketika Nabi sholat di atas mimbar supaya kelihatan oleh para sahabat. Ketika ditanya kenapa Anda sholat di mimbar, supaya kalian melihat sholat, ya. Kemudian Nabi SAW juga ada beberapa pemuda, 20 pemuda. Nabi mengajarkan Al-Quran dan adab, ya, sholat. Kemudian kata Nabi, kalian mungkin sudah kangen dengan keluarga kalian, pulanglah, ya, dan ajarkan keluarga kalian sholat. Subhanallah. Ya, artinya anak-anak muda pun di zaman Nabi, mereka diajarkan sholat.
Ya, maka penting bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesolehan ananda putra-putri kita tentu berawal dengan dari kesolehan diri kita sendiri. Karena itulah tatkala kita menikah kan kita diperintahkan apa? Pilihlah pasangan agamanya. Wanita itu dinikahi karena kecantikannya, keturunannya, ya kan, kedudukannya, karena hartanya dan karena agamanya. Pilihlah karena agama maka kau akan beruntung. Berarti menunjukkan apa? Setiap kita memilih pasangan, ya, maka atau kalau sekarang sudah berpasangan, perbaikilah agama kita, ilmu kita dengan cara terus belajar Al-Quran dan Sunnah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi, ya, tentu ketika kita mendidik, pasti kita akan mendapatkan tantangan, ya. Dan hal yang paling basic nih Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu harus berbuat adil kepada anak. Ya, nggak boleh berbuat belas kasih, pilih kasih, nggak boleh Bapak. Ya, para ulama mengatakan haram memberikan sebagian anak hadiah, yang lainnya nggak boleh. Ya, harus adil. Nggak apa-apa mereka ajarkan berlomba, tapi semua karena Allah. Mereka ya, nggak apa-apa yang lebih bacaan Qur'annya mungkin lebih banyak hafalannya, kita berikan apresiasi, ini boleh karena ada sebab. Tapi kalau nggak ada sebab, tiba-tiba saja yang satu anak diberikan hadiah, yang lain enggak, hanya karena lebih sayang, ini nggak boleh Bapak Ibu, haram. Dan inilah penyebab pertikaian, iri, pertengkaran antar anak. Ya, Nabi SAW diriwayatkan, Nu'man bin Bashir, Nu'man anaknya Bashir ya, Bapak Ibu. Jadi Nu'man ini sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, Bashir. Bashir ini memberi si Nu'man sebuah hadiah. Bashir ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, saksikanlah ya, ini si Nu'man saya kasih hadiah. Kata istrinya, Bu, ya Bapak Ibu, istrinya solehah nih, ya, istrinya itu bernama Amroh. Amroh ini berkata, aku tidak mau menjadi saksi sampai engkau meminta Nabi SAW sebagai saksi. Benar nggak nih? Memberikan hadiah cuma si Nu'man saja. Datanglah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maukah Anda menjadi saksi bahwasannya hadiah ini buat anak saya si Nu'man? Nabi bertanya, apa kau punya anak selain si Nu'man? Dia punya ya Rasulullah. Apa kau memberinya hadiah juga sama seperti si Nu'man? Enggak. Si Nu'man saja yang saya kasih. Maka kata Nabi SAW, bertakwalah kau pada Allah, adillah dalam terhadap anak-anakmu dalam masalah pemberian. Kembalikan, ambil sedekah itu, apa hadiah itu, nggak boleh. Kalau kau hanya memberi si Nu'man, haram, itu kezaliman, harus diberi semua anak. Subhanallah. Ya, maka tentu maksudnya adil di sini ya bisa beda porsinya, tapi anak yang kuliah, anak yang SMA tentu beda dengan anak SD dan TK kebutuhannya. Tapi paling tidak semua harus diberikan hadiah, diberikan pemberian semua. Begitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka ini sampai Nabi SAW mengatur seperti itu. Ya, sehingga jika Bapak Ibu sudah berusaha mendidik, ya, akan tetapi qadarullah, Allah yang membolak-balikan hati, hidayah di tangan Allah Bapak Ibu. Maka sering-seringlah Bapak Ibu panjatkan doa. Robbi habli minas solihin, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana, ya kan? Artinya berdoa Bapak Ibu agar diberikan keturunan yang baik. Akan tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita harus perhatikan, hidayah hanya di tangan Allah. Bagaimana Nabi Nuh? Nabi ini Bapak Ibu ya, Nabi Nuh, orang paling soleh ini, langsung dapat wahyu dari Allah. Ternyata anaknya Kan'an, kafir, ya kan? Anaknya kafir, lebih memilih ketika banjir bandang luar biasa, Nabi Nuh dan orang beriman naik kapal, ternyata anaknya lebih memilih memanjat ke atas gunung. Akhirnya tergulung oleh ombak, meninggal dalam keadaan kafir. Istri Nabi Nuh juga kafir. Istri Nabi Lut juga kafir. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa tentang ayahnya, menyuruh ayahnya, tapi hidayah di tangan Allah. Bagaimana dengan lihat Nabi Musa, sejak bayi dilemparkan kan ke peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil,
tumbuhnya di mana? Di kerajaan Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun, tapi Allah yang membimbingnya, Allah yang memberikannya hidayah, mengangkatnya menjadi Nabi Rasul. Ya, bagaimana juga Rasulullah yatim, kedua ibu bapaknya meninggal. Siapa yang mendidiknya? Siapa yang membimbingnya? Allah Rabbul Alamin. Artinya Bapak Ibu, kita hanya bisa berusaha mendidik. Ya, semua hasil akhir hanya Allah Rabbul Alamin. Tadi ya, Allah yang mentakdirkan. Makanya kita selalu memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Gitu ya. Ya Allah, berikan aku keselamatan, kebaikan, keluargaku, hartaku, dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, bagaimana kiat agar mendapatkan keturunan yang soleh? Tentu pertama, perbanyak doa dan zikir hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Berdoa meminta keturunan yang soleh. Jika sudah mendapat keturunan yang soleh, sering-seringlah ya, ajarkan mereka Al-Quran. Ya, kita rajin membaca Al-Quran. Bacakan Al-Quran di rumah agar setan lari dari rumah. Yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah khususnya. Rajin-rajin Bapak Ibu, rutinkanlah baca Al-Quran agar rumah kita penuh berkah, sehingga anak-anak tumbuh dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai apalagi ketika berhubungan kan diperintahkan berdoa, ketika anak-anak khususnya sore hari atau ke tempat-tempat yang berbahaya, kita diperintahkan memberikan doa, melindungi anak-anak kita dengan doa, u'idzukum bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah, gitu ya. U'idzukum bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lamah, sebagaimana Allah firmankan juga di surat Ali Imran ayat 36, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, artinya ya Allah, lindungilah putraku ini. Kemudian biasakan anak-anak juga, orang tua juga membaca zikir pagi petang, karena itulah benteng kita ya. Jangan biarkan anak-anak sore hari menjelang maghrib sampai lewat beberapa saat waktu maghrib baru boleh mereka keluar rumah. Kecuali tentu bagi anak laki-laki yang mungkin berjamaah ke masjid ya, bersama bapaknya, ayahnya, tentu ini terlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik untuk Ibu ya, untuk doa-doa yang tadi saya baca, Ibu bisa download ya aplikasi yang bagus ya. Pertama, apa doanya? Apa doanya? Warna biru ininya ya, di Play Store ya. Apa doanya? Judul ininya ya. Apa doanya? Untuk lebih luas lagi di situ ada Bekal Islam ya. Ini dua aplikasi yang sangat membantu untuk menambah wawasan kita ya. Yang doa-doa tadi khusus apa doanya? Bisa Bapak Ibu lihat nanti di situ ada doa-doa sunnah dari sunnah Nabi SAW ya. Ya, warna biru ininya, apa doanya? Atau Bekal Islam, di situ berbagai macam seputar agama ya, insya Allah bisa sebagai menambah khazanah keilmuan kita semua, insya Allah Ta'ala. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir dari pertemuan kita ini intinya adalah kesolehan tentu didapat dengan orang tua bertakwa kepada Allah juga, insya Allah, dan terus berdoa sebagaimana sabda Nabi SAW, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Itu timbal baliknya. Jika kita menjaga Allah, kita menjaga salat 5 waktu, menjaga aurat, kita juga berbuat baik pada orang lain, apalagi orang tua kita, maka anak kita juga akan mencontoh. Allah akan melindungi ya keluarga, anak-anak kita, dan seterusnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz Aib atas sama-sama Ibu. pada malam hari ini. Insya Allah penjelasannya, remindernya, semuanya, kiat-kiatnya juga insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya juga buat diri saya sendiri, terutama di masa pandemi ini ya, yang tentunya pasti orang tua mungkin insya Allah pasti akan menjadi semangat lagi bagi kita setelah mendengarkan penjelasan dari Ustaz tadi. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang memang sudah ada saya bacakan di chat. Baik.
Ini ada pertanyaan, Bismillah, Ustadz, bagaimana cara mengajarkan anak laki-laki sholat ke masjid? Karena umurnya 5 tahun, suka mau ikut ayahnya sholat Jumat ke masjid. Tapi terkadang ayahnya sungkan ajak ke masjid karena sudah pernah ditegur oleh makmum di masjid karena anaknya pernah main lari-larian di dalam masjid ketika waktunya sholat. Jazakallah khairan, Ustadz. Baik, saya jawab dulu ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Ibu Rafa ya. Pertama, tadi memerintahkan anak sholat, tuntunan Nabi SAW adalah umur 7 tahun. Tapi terkadang anak-anak itu kan rasa ingin tahunya ya, kalau melihat orang tuanya sholat, mereka pengen ikut begitu ya. Maka bagaimana? Ya umur 5 tahun ini mau ikut, dibolehkan. Ya, tetapi coba mulai diajarkan anak soleh, kalau mau ikut ayah ke masjid, tapi harus pinter ya, jangan lari-lari, tapi harus di pinggir ayah saja ya, dan kemana-mana. Coba diberikan komitmen seperti itu. Nanti Allah sayang kepada anak soleh ya. Nanti kalau soleh, disayang Allah, nanti ya ayah juga sayang sama adik ya. Nanti baru diberikan reward begitu ya. Nah, nanti kalau memang dia anteng, boleh dia ikut ayahnya. Tapi kalau mengganggu jamaah yang lain, sudah diajak komunikasi, nggak bisa, maka umur 5 tahun, kalau mengganggu, jangan. Nggak usah diajak ke masjid. Karena kita memudorotkan orang lain. Kalau ramai di masjid, maksudnya lari-lari, ketawa-ketawa, gitu ya, maka tidak usah dulu. Gitu ya, lebih baik di rumah, diberikan pengertian, terus diberikan pengertian tadi, kalau memang janji ya, kakak misalkan atau adik mau pinter ya, nggak jalan-jalan, baru ikut ya sama ayah. Begitu ya, boleh nanti seperti itu. Nah, Baik, syukur Ustaz. Baik, yang selanjutnya, bagaimana menumbuhkan kewajiban sholat kepada anak agar merasa bahwa sholat itu menjadi kebutuhan anak itu sendiri, Ustaz? baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi, Nabi bersabda, ini Nabi berbicara bukan dari hawa nafsunya ya Bapak Ibu. Ini dengan wahyu, tuntunan Allah. Nabi bersabda tadi, perintahkan anakmu umur 7 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu tidak terlambat nih, ya, betul-betul anak umur 7 tahun, dia mulai diajarkan, perintahkan sholat, kemudian diajarkan tentang anak soleh ya, nanti Allah akan balas surga. Di surga itu ada semua. Yang kakak mau ada semua, yang abang mau ada semua. Allah maha memberi kalau kitanya taat sama Allah ya, kita sholat. Ayo kita sholat ya sama ayah, yuk coba. Apalagi mungkin saat pandemi ini, seorang bapak atau ayah bisa sholat di rumah kan begitu ya. Khawatir mungkin penyebaran virus lagi ini ke masjid mungkin khawatir, bisa tutur sholat di rumah, mungkin akhirnya mengajarkan dengan ini janji ya, dari Nabi SAW, dan ini sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin. Kalau kita ajarkan umur 7 tahun, mereka dekat dengan ayahnya, dekat dengan ibunya, dan diberikan pengertian, niscaya insya Allah mereka akan terbiasa sholat, refleks. Ketika azan, anak soleh, ayo sudah azan, mereka akan langsung berwudu. Berwudu, tentu berwudu. Sudah diajarkan bagaimana tuntunan Nabi SAW berwudu ya. Nah seperti itu. Nanti dengan dia terbiasa, dan sholat itu menjadi kebiasaannya dari kecil, maka ketika berumur bertambah 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, sholat itu terasa ringan baginya. Dan baru kemudian diajarkan iman. Lebih tentang iman. Kepada Allah, bersyukur dengan sholat dan seterusnya. Adapun mungkin umur 7 tahun, analisis mereka mungkin belum sampai bahwa apa sih bersyukur. Yang penting ikutlah ayahnya sholat kan begitu ya. Belum sampai analisis mereka, maka tidak apa-apa. Ajarkan aja bahwa ini pahalanya, adik mau gak masuk surga? Surga itu apa sih, Bi? Kan gitu ya. Atau ya, apa sih? Ajarkan. Nah, seperti itu ya. Nanti akan terbiasa, itu akan menjadi kebutuhan dirinya. Ya, akan tumbuh menjadi kebiasaannya, setelah itu dia akan menjadi ya anak yang soleh insya Allah Ta'ala. Maka jangan sampai terlambat. Ya, kalau terlambat Ustaz qadarullah, ya udah, coba kejar. Maksudnya mulai perintahkan dengan membangun kedekatan dengan anak, berikan pengertian. Kalau abang kakak sayang sama
mama ya sama ibu sama ayah, dia dong tunjukkan dong. Ya apalagi kita harus sayang kepada Allah, harus mencintai Allah, dan begitu ya Allah juga sayang pada kita dan seterusnya ya. Baik, itu dengan sendirinya nanti insya Allah Ta'ala. Yang penting umur tadi yang Nabi sampaikan 7 tahun, 10 tahun jangan terlambat. Sholat harus diperintahkan betul-betul. Nah, ini ada yang mirip-mirip juga ya. Bagaimana sikap kepada anak 5 tahun yang mungkin masih sulit taat kepada orang tuanya dan selalu punya pilihan sendiri. Ini mirip seperti tadi ya Ustaz. Baik, ini saya tambahkan dulu ya tadi ya. Ini ada sisi lebihnya nih. Pertanyaannya bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, umur 5 tahun itu anak jangan kita ya ini kata Nabi SAW, la tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum. Jangan kalian sekali-kali mendoakan kecelakaan, keburukan untuk diri kalian, apalagi harta kalian, apalagi anak kalian. Karena jangan sampai tatkala kalian berdoa keburukan kepada anak kalian, doa kalian tuh mustajab. Orang tua tuh doanya mustajab, mendoakan anak bahaya, keburukan maksudnya. Bahaya. Jadi doakan selalu kebaikan. Gitu ya. Karena kalau sampai mendoakan keburukan, bertepatan dengan waktu mustajab, dikabulkan oleh Allah, akhirnya salah orang tuanya sendiri. Maka selalulah ucapkan yang baik begitu ya. Umur 5 tahun ya Bapak Ibu, itu umur ya Allah masih kecil. Belum apa-apa. Biarkan aja dia ya. Sulit untuk taat, biarin aja. Karena anak segitu belum diberikan taklif, beban syariat oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan umur 7 tahun, kalau kita suruh sholat, dia masih males-malesan, nggak apa-apa, jangan digebugin, nggak boleh dipukul. Pukul itu 10 tahun. 7 tahun disuruh sholat masih males-malesan, kenapa kok kakak, adik kok nggak mau sholat sih? Kan gitu. Katanya sayang kan sama ayah, sama bunda, kan begitu ya. Sampaikan pendekatan, membangun kedekatan terus. Kalau dia susah diatur, nggak ada masalah. Terus berdoa kepada Allah, tapi jangan dengan kekerasan. Itu masih sangat jauh sekali, artinya itu masih pendidikan usia dini. Ya, sampai ambang batas tadi umur 10 tahun. Kalau 10 tahun ini sudah harus tegas. Adapun tadi di bawah 10 tahun, ini Islam masih memberikan toleransi dan tidak ada istilah sebenarnya anak yang nakal. Semuanya itu karena faktor lingkungan. Ya, faktor orang itu kata-kata yang kurang enak gitu. Seseorang kubur terima itu wajar, nggak apa-apa. Arahkan aja ke yang baik. Kalau tadi mainnya mukulin orang, nah ya itu tangan buat apa? Ini bagusnya buat ini nih, kita arahkan. Jadi jangan dibunuh karakternya, tapi diantisipasi ke yang lain. Kalau dia senangnya apa, aktif banget begitu kan anak-anak masing-masing punya bakat dan kelebihan masing-masing ya. Intinya adalah tidak ada anak yang kurang. Karena Allah menciptakan berbeda-beda fitrah antar anak, nggak mungkin kita samakan kan begitu. Sampai ada ungkapan kata-kata yang sangat bagus bahwasanya jangan paksakan ikan buntal itu untuk berenang seperti hebatnya lumba-lumba dan ikan paus pembunuh begitu ya. Jangan paksakan gajah untuk naik pohon seperti jaguar. Gak mungkin gitu ya. Artinya masing-masing punya kelebihan. Ikan mas koki dengan ikan mas ya begitu aja berenangnya. Beda dengan ikan tuna, ikan cakalang yang kecepatan sekian. Walaupun sama-sama ikan, tapi Allah berikan fitrahnya masing-masing. Begitu juga anak. Jangan samakan. Tuh ayo kayak si kakak dong. Udah hafalannya udah 2 juz. Ini masih dari kemarin cuma ina apa ina. Gak boleh Bapak Ibu. Sabar, yang penting dia cinta kepada Al-Quran. Dia mau baca, dia ini sabar, gak ada masalah. Setiap anak ada yang kelebihannya mungkin. Ada yang dia lebih senang sendiri. Ada yang dia lebih ke pendiam, introvert. Ada yang dia ekstrovert. Ada yang sangat sekali. Ada yang aktif. Ada yang lebih pendiam. Ada yang gampang sensitif. Ada yang pemarah. Semua diarahkan. Ya, semua punya kelebihan dan semua punya bakat masing-masing. Jangan disamakan. Ada yang memang hafalannya bagus, senang hafalan, ya kita berikan. Ada yang memang kurang, nggak ada masalah, sabar, ya. Banyak kok yang menghafal di waktu tua, nggak ada masalah, gitu ya. Nggak mesti harus dari kecil begitu. Maka yang
tumanya ajarkan. Ada teksnya ya. Silakan tadi di apa doanya ya? UI buka, atau kalau anaknya banyak ya, kalau anaknya sendiri UI buka. Semoga Allah melindungimu bikalimatillahi tamah wa min kulli syaitonin wahamah, dan dari segala gangguan setan, wa min kulli ainin lamah, dan dari segala pandangan mata yang jahat, gitu ya. Nah, sebelum pandemi anak suka diajak ayahnya sholat maghrib ya. Tapi di satu sisi khawatir kalau keluar saat maghrib, sebaiknya sholat maghrib di rumah atau boleh ikut. Tadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak biasa mengajak anak dan kondisi lingkungan aman ya, zona hijau, anak keluar rumah maghrib-maghrib nggak ada masalah. Dalam rangka sholat, Allah akan melindungi. Ini maksudnya kalau yang tidak ke masjid, jangan ada di luar rumah. Sampai lewat beberapa saat, maksudnya ya 10 menit, 15 menit dari waktu maghrib, barulah boleh keluar rumah lagi, begitu maksudnya. Karena saat terbenam matahari itu, disitulah saat setan berkeliaran, begitu ya. Bagaimana cara mendapatkan hidayah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah itu dicari, bukan dengan saya nunggu hidayah aja lah, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk belajar, ikhtiar, begitu ya. Artinya dengan contoh misalkan, Ustaz saya kayaknya pakai jilbab masih buka tutup, Ustaz. Kayaknya saya belum dapat hidayah. Enggak. Allah sudah perintahkan kita menutup aurat, begitu ya. Jangan nunggu hidayah. Maka harus belajar agama yang benar, Al-Quran dan sunnah sudah jelas, kita pelajari bagaimana dalil wajibnya berhijab, menutup aurat, bagaimana wajibnya sholat, wajibnya haji, bagi yang mampu, jangan nunggu. Saya nunggu diundang kayaknya oleh Allah, Ustaz, kayaknya saya belum diundang-undang. Allah sudah mengundang semenjak Allah syariatkan haji, Allah sudah mengundang. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwasannya Allah telah wajibkan haji bagi manusia dari dulu tuh. Dari zaman Nabi Muhammad ayat itu turun. Artinya tidak menunggu ya bahwasannya hidayah itu dijemput, ya betul dengan cara, artinya kalaupun kita sudah berusaha tadi mendidik anak, hidayah di tangan Allah ya, Allah yang menentukan takdir, si fulan mukmin, si fulan kafir, si fulan soleh, si fulan tidak soleh, Allah yang menentukan. Tapi kita harus berusaha menegakkan, menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, arahkan. Kita diberikan oleh Allah hidayatul irsyad, artinya untuk menunjuki orang lain, menunjuki keluarga, anak, pasangan, teman, masyarakat. Karena itulah kita diperintahkan dakwah atau saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, begitu ya. Baik. Saya baca ya selanjutnya nih dari Ibu Nailan ya. Anak saya makin lama makin susah untuk diajak menghafal surat pendek. Dulu pas TK setiap pagi murojaah. Tapi sejak pandemi murojaah sama saya kabur-kaburan. Akhirnya sekarang seringnya lepas dan lupa. Jadi bukan hanya sulit diajak hafalan ayat baru, tapi diajak murojaah juga sulit. Dosa saya kebanyakan ya Ustaz. Pertama, ini kan mungkin umurnya usia dini ya, tadi di bawah 10 tahun ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan paksakan anak. Ya artinya, jadikan dia belajar itu dengan senang, kerelaannya. Maka ajarkan aja dulu adab, gak apa-apa. Jadi palingkan ke yang lain dulu, dia senangnya apa? Belajar apa yang senang? Ajarkan adab, kemudian ajarkan ya tentang iman, cinta pada Allah, ya bahwa Allah pencipta kita yang menciptakan ini, ada bisa makan ini, itu, dan seterusnya ya. Yang penting cukup bagi dia bisa baca Quran dulu. Nggak apa-apa ngaji Iqra aja dulu, baca Iqra. Umur lulus SD saja nih Bu ya. Dia nggak hafal Quran kecuali cuma beberapa surat, nggak ada masalah. Yang penting dia bacaannya mantap, sedap, udah itu udah cukup. Karena dengan dia cinta, nanti dia akan mudah menghafal ya. Kalau dia sudah cinta, nanti umur 15 tahun tinggal masuk pondok khusus tahfiz, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau 1 tahun, untuk menghafal Quran itu mudah. Begitu ya. Sedangkan kalau dicecer, dipaksa, yang ada dia trauma. Begitu ya. Maka ibu berdoa kepada Allah, dekatkan diri ibu kepada Allah. Betul, barangkali mungkin disebabkan dosa kita, akhirnya nampak itu pada anak kita. Nah, atau makanya kata para ulama salaf kata para ulama ahlus sunnah bahwasanya kalau kita berbuat dosa, biasanya Allah hukum ada perubahan di pasangan kita atau anak kita. Maka segera kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, agar Allah
memudahkan kita mendapat kebaikan pada diri kita, pasangan, dan keluarga, anak-anak kita juga ya. Baik. Berikutnya, hukumnya jika membaca surat Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan meniupkan ke air dan meminumkannya untuk anak, bagaimana hukumnya? Membaca surat Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan meniupkan ke air dan meminumkannya untuk anak. Baik. Sebenarnya di dalam syariat kita, ya, mendoakan anak-anak itu bisa dengan doa, bisa dengan ruqyah ya, ruqyah membacakan Al-Quran. Ajarkan juga sebelum tidur kan membaca doa Al-Falaq, Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, Anas, kemudian ditiup, diusapkan kan gitu ya. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah begitu ya. Itu kita dianjurkan begitu ya. Adapun membacakannya ke air, sebagian ulama membolehkan. Tapi airnya harus ditutup ya, karena kalau nggak ditutup nanti mulut kita ke situ penyakit. Karena meniup air dalam syariat kita hukumnya dilarang. Karena ini bisa menimbulkan penyakit, meniup-niup gitu ya. Makanya kalau kita minum air panas, nggak boleh tuh ditiup-tiupin, dibiarin aja dulu sampai hangat baru kita minum. Gitu ya. Jadi nggak boleh meniup di air karena takut penyakit. Adapun mungkin di botol, Bapak Ibu mau mendoakan untuk anak kita sebagai ruqyah, hukumnya gimana? Boleh, silakan. Mau pakai air atau bacakan langsung saat mereka mungkin tidur, dibacakan doa, apalagi mungkin sedang sakit, boleh. Ya, tidak apa-apa. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Sudah semua Ustaz. Cukup sepertinya ya? Baik ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kajian ini, semua mendengarkan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya mendidik putra-putri kita, dan tentu kita sebagai orang tua terus ya berdoa kepada Allah. Semahir apapun orang tua, sepintar apapun orang tua, mau ustadzah pun ya, semua hidayah hanya di tangan Allah. Allah yang menentukan semuanya. Bagaimana tadi kita katakan, Nabi Nuh aja anaknya kafir ya, Nabi Lut saja istrinya juga kafir. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat pasangan yang soleh dan soleha, keturunan yang baik. Maka tinggal tadi bersabar ya, berdoa kepada Allah. Sejauh mana capek dan biaya yang kita keluarkan, insya Allah semua tidak akan sia-sia. Allah yang maha membalas. Maka tinggal kita bersabar, selalu doakan kebaikan. Istilahnya begini kata para ulama, tidak ada anak yang nakal, tapi lingkunganlah yang membentuk dia, khususnya orang tuanya. Maka teruslah berusaha. Iya, semoga Allah melindungi diri kita dan keluarga kita, dan memasukkan kita semua ya, keluarga kita ke surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai dengan Ustaz tadi. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya kembalikan ke Miss Andin. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini parenting kita sudah selesai ya Miss Vita ya. Insya Allah nanti disambung dengan kajian-kajian berikutnya. Dan insya Allah malam ini bisa ada ilmu yang kita serap, dan ilmu itu semoga bisa merubah diri kita. Karena jika ilmu itu tidak bisa merubah diri kita, maka ilmu itu akan menjadi petaka untuk kita semua. Begitu ya Bunda ya. Baik Miss Vita, kita tutup sampai di sini dulu. Bagaimana Miss Vita? Ya, kita tutup saja. Langsung saja karena sudah larut.